Saya, saya Sheryl Mediana Putri, selaku Master of Ceremony pada acara siang hari ini, mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta Sekolah Pasar Modal Reksadana. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada pembacaan doa, ketiga pemaparan materi dan sesi diskusi, dan yang terakhir penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi ini, acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu, dan absensi akan dibagikan di room chat setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti ini nantinya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Syauqi Imanurofi. Sebelum saya menyerahkan acara ini, saya ingin menyapa Saudara Syauqi. Selamat siang, Syauqi, apakah sudah terhubung? Baik, karena Saudara Syauqi sedang berkendala, maka langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita yang pertama. Ya, kepada Bapak Asikin Ashar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Kak Sheryl ya? Iya, Bapak. Iya. Oke, udah bisa dimulai, Kak? Bisa, Bapak. Waktu kami persilahkan kepada Bapak sepenuhnya. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan nih, meskipun kita bertemu secara online, sehingga kita bisa mengikuti acara ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Nurman ya, selaku pengelola galeri investasi di Win Maliki Malang, ini yang selalu aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan, juga segenap Bapak Ibu dosen serta teman-teman KSPM yang selalu semangat menyelenggarakan kegiatan baik SPM reguler, SPM non-reguler maupun hari ini kita sama-sama akan nanti belajar terkait SPM reksadana. Tak lupa pula terima kasih kepada partner edukator kami, ada dari Mirai Aset, ada Pak Nyoman. Udah lama nih saya nggak berpartner sama Pak Nyoman ya Pak ya. Sehat Pak Nyoman hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Asikin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini nanti
pengantar akan saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan Pak Nyoman terkait bagaimana sih kita berinvestasi di reksadana. Dan teman-teman, hari-hari ini, saat-saat ini adalah momentum yang tepat ketika kita berinvestasi, terutama di reksadana. Karena apa? Karena kalau kita lihat perkembangan indeks kita, ini kadang hari ini naik tinggi, besoknya turun dalam, besoknya naik, jadi sangat fluktuatif sekali. Jadi ada baiknya meskipun kita sudah memiliki investasi di saham, kita juga memiliki investasi di reksadana. Karena apa? Karena reksadana ini dari segi diversifikasi ini lebih lebih menjadi salah satu pilihan. Karena dengan satu produk produk investasi kita terdiversifikasi. Mas, terdiversifikasi seperti apa? Nanti akan kita bahas bersama. Oke. Saya minta izin untuk share screen materi terlebih dahulu. Baik, apa sudah terlihat teman-teman sekalian? Ya Pak Asmin. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita nanti membahas ke reksadananya, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita belajar reksadana, teman-teman ini harapannya sudah paham terkait apa itu investasi. Karena apa? Karena kalau kita paham apa itu investasi, tanpa diminta orang lain untuk berinvestasi, maka kita akan melakukan investasi sendiri. Karena apa? Karena kita udah tahu bahwa investasi itu penting, teman-teman sekalian. Dan pengalaman kita setelah kita melewati pandemi mulai tahun 2020 kemarin, itu semakin mengukuhkan bahwa yang namanya investasi, menyisihkan dana untuk jaga-jaga, itu merupakan suatu kebutuhan. Kalau dulu investasi ini hanya pilihan aja, bisa investasi, bisa enggak. Tapi sekarang, setelah adanya pandemi tahun 2020 kemarin, investasi itu sudah jadi kebutuhan. Loh, kenapa Mas investasi sudah menjadi kebutuhan? Karena apa? Karena kita nggak tahu pasti masa depan kita seperti apa. Bisa jadi di masa depan kita akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Secara keuangan kita akan lebih turun atau lebih jelek. Bisa jadi seperti itu. Maka masa depan seperti itu kita nggak bisa menghindari karena itu di luar kuasa kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar apapun masa depan yang nanti kita hadapi, kita siap. Dengan apa, Mas? Dengan perencanaan. Salah satu perencanaan masa depan dengan apa, Mas? Investasi. Jadi, kalau saya ditanya nih, Mas, investasi itu penting nggak? Penting banget bagi orang yang peduli terhadap masa depannya. Bagi orang yang nggak peduli terhadap masa depannya, investasi akan dianggap sepele. Tapi bagi orang yang ingin memiliki masa depan yang lebih baik, investasi adalah salah satu jalan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Maka kalau kita punya mindset seperti ini nih teman-teman, insya Allah kita tanpa diminta orang lain, kita akan investasi sendiri. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, nggak ada yang bisa memprediksi tiba-tiba tahun 2020 ada pandemi, banyak orang yang pendapatannya merasa terkurangi, pendapatannya berkurang, akhirnya bingung mau ngapain. Akhirnya apa? Akhirnya di satu titik itulah banyak orang yang insaf secara keuangan. Insaf secara keuangan maksudnya gimana? Maksudnya mereka sadar bahwa suatu titik di masa depan bisa jadi nanti secara keuangan akan menurun secara drastis, pendapatannya akan berkurang, bisa jadi. Maka sebelum saat itu tiba, butuh strategi, butuh perencanaan, butuh mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tersebut. Itu gambaran nih. Gambaran yang selalu saya sampaikan di awal, supaya teman-teman ini paham dan menganggap bahwa investasi itu suatu kebutuhan, harus kita lakukan. Selain itu, manusia kan juga kadangkala kan memiliki berbagai cita-cita, keinginan. Ada yang ingin punya rumah sendiri, ada yang ingin jalan-jalan, ada yang ingin pendidikannya
melanjutkan pendidikan ke S2, belum lagi nanti fase kehidupan. Jadi ketika dari anak kecil, SD, SMP, kemudian kuliah, kerja, kemudian kerjanya udah mulai matang, kemudian menikmati hasil usahanya, yang terakhir tentunya adalah pensiun. Ini yang perlu diperhatikan. Insya Allah kalau sama kita dikasih umur panjang, kita semua pasti akan mengalami pensiun, teman-teman sekalian. Nah, fase pensiun ini akan bisa sangat nyaman bagi individu kalau seumpama dia di fase kehidupan sebelumnya, kalau dia di fase kehidupan sebelumnya ini, dia sudah mempersiapkan, dia sudah menyisihkan sebagian dana untuk apa? Jaga-jaga ketika udah pensiun, karena pensiun udah nggak ada pendapatan lagi. Tapi yang namanya pengeluaran tetap jalan. Jadi harus dipikirkan juga. Jadi kalau teman-teman udah sadar nih, jadi beruntunglah kalau sama teman-teman ini kebetulan background-nya mahasiswa dan kuliah di UIN Maliki, bersyukurlah bisa kuliah di UIN Maliki karena sejak dini teman-teman udah dikenalkan dengan investasi. Kalau kita orang-orang yang beneran dalam tanda kutip, ketika dikenalkan oleh investasi, kalau kita serius ingin menatap masa depan yang lebih baik, insya Allah pasti akan minimal mulai belajar untuk investasi. Ya, jadi bersyukurlah teman-teman dikenalkan dengan kata investasi di kampus sejak dini. Ini gambarannya yang bisa kita lihat. Maka ada pikiran ke depan, setahun ke depan apa yang saya lakukan ya. 5 tahun ke depan apa yang saya lakukan ya. 10 tahun ke depan apa yang saya lakukan ya. Pensiun, bagaimana ya kondisi saya? Inilah yang pasti kita pikirkan dan tentunya kita rencanakan. Dan bagiannya rencananya untuk bisa mewujudkan itu semua salah satunya adalah dengan berinvestasi. Ibaratnya ini nih teman-teman, investasi. Ibarat pohon besar. Pohon besar ini pasti suatu saat di masa lampau pohon yang besar ini ada yang nanam. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk pohon besar tiba-tiba ada. Pasti ada yang nanam. Dan pohon besar yang nanam ini, dia belum tentu ketika menanam, dia akan merasakan manfaatnya secara langsung. Tapi bisa jadi juga merasakan manfaatnya, tapi yang lebih utama adalah manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, tapi juga orang-orang terdekatnya. Misal, ada orang yang capek, kemudian istirahat di bawah pohon, waduh, agak rindang, enak, bisa terlindung dari sinar matahari, udaranya seger, dan ibaratnya kalau misal di Malang itu kan banyak tanaman-tanaman, sehingga di sana cuacanya enak, meskipun panas, nggak terasa panas. Di Surabaya, alhamdulillah juga, kebetulan saya domisili Surabaya, juga banyak tanaman-tanamannya juga, alhamdulillah. Tapi kalau daerah lain, waduh, nggak ada tanaman, terasa panas. Jadi yang menanam pohon ini ada. Jadi ibarat investasi ini. Bisa jadi ketika kita berinvestasi awalnya nggak akan merasakan manfaatnya secara langsung. Tapi kalau dalam bahasa Jawanya kita telateni, kita disiplini, insya Allah akan bermanfaat. Dan yang luar biasa, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri, teman-teman. Bisa dirasakan oleh keluarga kita, nanti calon pasangan hidupnya, putranya, putrinya, cucunya, orang tuanya akan ikut merasakan juga. Itulah investasi. Jadi orang yang berinvestasi itu pada dasarnya dia nggak hanya memperdulikan masa depannya sendiri, tapi masa depan orang-orang sekitarnya. Itu ya, ini gambaran aja ya supaya teman-teman paham bahwa sebentar. Bahwa investasi ini bisa menjadi perencanaan untuk di masa depan yang lebih baik. Nah, selain itu teman-teman, investasi ini melindungi aset kita dari yang namanya nilai waktu dari uang atau penurunan nilai uang. Karena apa? Karena kenaikan harga barang. Dulu teman-teman, kalau kita punya uang 100.000, kita gunakan beli bakso, 10 tahun yang lalu bisa jadi dapat 7 mangkok, 6 mangkok bisa jadi. Kemudian 5 tahun yang lalu bisa jadi 100.000 dapat 4 mangkok. Saat ini 100.000 bisa jadi hanya dapat 2 mangkok.
Bayangkan nih teman-teman. Jadi uangnya sama-sama 100.000, tapi mangkok yang kita dapatkan ini nggak sama loh. Kenapa, Mas? Iya, karena harga baksonya udah mengalami kenaikan. Kenaikan yang secara istilah ekonomi seringkali kita hubungkan sama inflasi. Ini adalah suatu keniscayaan. Jadi inflasi itu hampir pasti, teman-teman. Ada kenaikan harga barang itu ada. Bahkan kalau kita lihat hari ini, menjelang sudah masuk di bulan Ramadan, nanti menjelang Lebaran, harga-harga udah mulai naik. Telur udah naik, minyak, beras, semuanya udah naik. Dan itu inflasi. Dan kalau seumpama kita nggak ngapa-ngapain terhadap aset kita, kita biarkan aset kita, maka sebenarnya aset kita dari tahun ke tahun ini akan mengalami penurunan. Bahasanya adalah tergerus sama inflasi. Kenapa? Asetnya nilainya tetap kalau dibiarkan, tapi di satu sisi yang namanya harga barang naik, sehingga aset kalau kita jual dapat uang, uangnya kita belikan barang, ternyata harga barang naiknya sudah signifikan. Jadi aset kita itu tergerus. Sehingga teman-teman, kalau ada orang, Mas, saya ingin niatnya meningkatkan kekayaan. Tapi dia meningkatkan kekayaan dengan cara menabung, itu kurang tepat. Kalau ada orang meningkatkan kekayaan dengan menabung, itu kurang tepat. Loh, kenapa kurang tepat, Mas? Karena simpel. Kalau kita naruh uang kita di bank, suku bunganya bagi hasilnya berapa per tahun? Rata-rata paling 2% sekarang. 2%, 3% misal. 3% deh, anggaplah 3%. Sementara kita dapatnya dari bank 3%. Tapi kalau uang itu kita ambil, kita gunakan beli barang, ternyata harga barang naiknya anggaplah 5%. Secara nominal uang kita bertambah benar 3%. Tapi secara real nilai uang kita enggak malah naik. Tapi malah turun. Turunnya berapa persen? Inflasi 5%, dikurangi imbal hasil bank 3%, 2% per tahun penurunannya. Nah, kalau itu kita lakukan terus-menerus, habit itu kita lakukan terus-menerus, ya udah nilai kita atau kekayaan kita akan berkurang, menyusut 2% per tahun. Menyusut 2% per tahun. Lah, artinya, waduh Mas Asikin dari Bursa Efek Indonesia tidak menyarankan kita menabung. Nah, itu malah keliru, itu malah tersesat secara logika. Maka bagaimana Mas? Jadi kalau kita punya uang, itu tergantung adalah motifnya, teman-teman. Kalau motifnya untuk menyimpan, untuk jaga-jaga, sewaktu-waktu ingin diambil, ya udah taruh di bank. Sewaktu-waktu bisa diambil. Atau mungkin untuk top up ke e-money, ya silakan taruh di bank. Tapi kalau niatnya adalah untuk berinvestasi, tempatnya bukan di bank, tempatnya adalah cari produk investasi yang minimal nilainya di atas inflasi, supaya nggak kalah sama nilai inflasi, kenaikan harga barang. Gitu ya. Gambarnya kemana Mas? Ya ke investasi. Tinggal kita cari investasi yang produk investasinya di atas inflasi. Tapi hati-hati, jangan terjebak pada investasi abal-abal atau investasi bodong. Nah, sehingga apa? Sehingga di titik ini teman-teman nih udah paham nih mindsetnya bahwa oh ya investasi itu penting. Investasi itu suatu kebutuhan. Maka kalau teman-teman udah paham di titik ini, kalau nanti belum paham bisa nanti bertanya, bisa open mic atau kalau yang malu bisa ketik aja di chat terkait mindset kita kenapa harus berinvestasi kalau belum paham. Tapi kalau udah paham, Mas, saya udah paham Mas bahwa investasi itu penting, bahwa investasi itu adalah suatu kebutuhan. Maka akan dikejar lagi dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa? Investasinya kemana, Mas? Saya paham nih investasi itu penting, tapi pertanyaannya investasi kemana, Mas? Minimal teman-teman kalau berinvestasi, terutama mahasiswa, ya cari yang menguntungkan. Ya, yang pertama itu nggak usah ditanya lagi. Yang pertama itu harus legal sama logis. Udah harus legal. Percuma kita untungnya besar tapi nggak legal, hilang uang kita. Jadi yang paling pertama ya jelas legal sama logis. Nah, setelah itu cari yang bagaimana? Yang menguntungkan. Nah, percuma kita nggak mencari yang menguntungkan. Tambah kalah kita dengan nilai inflasi. Yang keempat,
yaitu cari yang bisa diakses sama misal mahasiswa. Saya kasih contoh nih, rumah dulu deh. Harga rumah selalu naik dari tahun ke tahun. Iya. Menguntungkan. Iya. Legal ada SHM-nya. Iya. Logis lokasinya strategis. Iya. Tapi bisa diakses nggak? Minimal belinya butuh uang berapa, Mas? 400, 500 juta. Mahasiswa punya nggak uang duit itu? Nggak punya, Mas. Ya udah. Kalau nggak punya, nggak bisa diakses, teman-teman. Aja. Lupakan. Oke. Ada lagi, Mas. Katanya, emak, tanah. Sama ya, rumah, tanah. Kemudian ada, Mas, emas. Ini emas asli ya. Bukan Mas Asikin atau Mas Nyoman ya. Ini emas asli, Mas murni asli nih. Nah, banyak yang bilang investasi di emas itu bagus, Mas. Karena apa? Karena harganya naik terus. Enggak, harga emas pun juga naik turun. Maka teman-teman perlu bandingkan dengan tingkat return dari saham atau dengan reksadana. Maka apabila yang logis bagi mahasiswa yang fleksibel, yang bisa minimal adalah resiko terdiversifikasi. Kalau harga emas turun, ya resikonya dari emas saja. Tapi kalau teman-teman misal reksadana ini ya, reksadana ini adalah investasi yang powerful. Jadi semua produk keuangan ini ada di reksadana. Misal nih, deposito, tabungan, ada di reksadana pasar uang. Obligasi, sukuk, ori ada di reksadana pendapatan tetap. Kemudian ada reksadana campuran. Ada saham, reksadana saham. Jadi semua produk ini ada di reksadana lengkap. Tinggal teman-teman milih reksadana apa yang cocok dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Gitu ya. Jadi reksadana ini macam diversifikasi, semua produk ada di reksadana, di surat berharga itu. Jadi enak, tinggal teman-teman milih sendiri. Nah, reksadana atau jenis investasi itu ada dua, investasi yang langsung sama investasi tidak langsung. Investasi langsung bagaimana, Mas? Investasi langsung adalah investor langsung beli surat berharganya. Seperti uangnya langsung ditaruh deposito. Terus langsung beli obligasi atau sukuk, langsung beli saham. Nah, ini investasi langsung. Kalau investasi tidak langsung, Mas, melalui reksadana. Loh, Mas, kenapa reksadana tidak langsung? Karena dana kita itu nggak langsung beli produk surat berharganya seperti taruh deposito, sukuk, atau saham. Tapi melalui reksadana dan dikelola oleh orang yang jago investasi. Namanya manajer investasi. Jadi bersyukur teman-teman AB Mitra Galeri Investasinya di UIN Maliki ini sama Mirai Aset Sekuritas. Kenapa? Ada yang bisa untuk saham, ada yang bisa reksadana. Jadi enak nih, bisa langsung ya udah deh. Waduh, saya saham kemarin cuan besar, tapi sekarang mungkin sahamnya kondisinya sedang turun. Ya udah deh, saya pindahkan ke reksadana. Enak, bisa langsung tuh. Beruntung lah. Oke. Jadi itu ya, kalau reksadana investasi tidak. Ini tadi udah inflasi kita rata-rata 4,6%. Nah, ini kenapa belum berinvestasi? Ini banyak yang sering ditanyakan. Karena perlu dana yang besar. Kemudian bingung memilih investasi yang tepat. Kemudian bagaimana ya kalau saya butuh uang sewaktu-waktu, apakah bisa saya ambil? Kemudian bagaimana tingkat keamanannya? Bagaimana risikonya dan lain sebagainya. Bagaimana pajaknya? Ini soalnya lagi musim laporan SPT pajak ya, terakhir 31 Maret. Jadi pajaknya bagaimana? Ini semuanya terjawab solusinya adalah dengan reksadana. Nah, reksadana itu apa sih, Mas, reksadana? Reksadana kalau berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun nomor 8 tahun 95, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ini akan diinvestasikan atau digunakan oleh manajer investasi untuk membeli portofolio atau surat berharga baik di pasar modal maupun pasar uang. Jadi reksadana wadah isinya uang masyarakat dikelola oleh manajer investasi, digunakan untuk membeli saham, obligasi, kemudian membeli sukuk dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi
Harapannya di sini udah ngeh nih teman-teman terkait reksadana itu apa. Oke. Ibaratnya reksadana itu ibaratnya kayak rujak. Waduh Mas, puasa-puasa diminta bayangkan rujak ya. Ini umpamanya aja. Umpamanya aja. Oke. Jadi kalau kita beli rujak, teman-teman kalau beli rujak enak dalam satu wadah. Wah, masih berapa jam lagi nih udah lihat rujak kayak gini ya. Oke. Dalam satu wadah ada bengkoangnya, ada pepayahnya, ada mangganya, ada kalau mungkin ada tahu sama tempenya, ada semua dalam satu wadah rujak. Siapa yang meracik? Yang meracik yang jualan, ahlinya tentunya. Beda, ini reksadana seperti rujak. Kalau produk-produk yang lain, teman-teman nggak beli campurannya, ya ini hanya beli pepayanya aja, bengkuangnya aja, pisangnya aja, nanasnya aja, beli satu-satu. Kalau beli saham, obligasi, beli satu-satu. Tapi kalau reksadana jadi satu nih teman-teman, di mix jadi satu. Sehingga ibarat rujak, 10.000 bisa makan berbagai buah. Reksadana itu juga begitu, dengan berbagai banyak instrumen kita bisa. Gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu, Mas. Gini, Mas, apa kan macam-macam nanti? Ya, nanti kita jelaskan macam-macam produk-produk yang ada di reksadananya. Jadi, di sini intinya adalah dengan reksadana kita bisa berbagai instrumen. Kayak rujak, kita bisa makan berbagai buah, nggak hanya 1, 2, atau 3 buah aja. Jadi satu, diolah oleh orang yang jualan atau dalam reksadana disebut manajer investasi. Artinya reksadana ini dengan dana terbatas tetap memiliki diversifikasi baik saham maupun obligasi. Dipilih oleh manajer investasi yang profesional, jago tentunya, track record-nya dalam berinvestasi, memilih produk investasi, dan cocok untuk investor pemula. Kenapa cocok untuk investor pemula? Bagi yang mereka belum paham betul terkait pasar modal. Ya udah, kalau belum paham betul terkait pasar modal, kasihkan kepada ahli. Oke. Kemudian karakteristik reksadana bagaimana? Ya udah, merupakan pool fund, pengumpulan dana, dibentuk manajer investasi yang ngelola investasi dan bank kustodian. Bank kustodian ini apa? Bank yang jadi tempat penampungan uangnya. Sehingga karena uangnya nasabah ditaruh ke bank kustodian, nggak akan bisa diambil oleh manajer investasi. Hanya bisa digunakan untuk membeli surat berharga melalui kontrak namanya KIK, kontrak investasi kolektif. Kemudian dapat dibeli dan dicairkan setelah di bursa. Penarikan dana resiko bervariasi tergantung jenisnya. Ini jenis-jenis reksadana nih. Nanti akan lebih dalam akan dibahas sama Mas Nyoman ya. Oke. Jenis-jenis reksadana, ada reksadana pasar uang, yang mana investasi 100% untuk efek pasar uang. Contohnya, misal deposito atau obligasi yang di bawah setahun. Nah, itulah. Akhirnya, oh berarti reksadana pasar uang, dana kita yang ada di situ dikelola manajer investasi, ditaruh deposito, Mas. Iya, salah satu. Mas, apa bedanya dengan kalau kita punya uang sendiri, kemudian uangnya kita taruh di bank melalui deposito bank? Apa bedanya kalau kita dengan membeli reksadana pasar uang? Beda banget. Bedanya adalah misal, kalau teman-teman punya uang anggaplah 10 juta. Kemudian uang 10 juta ini teman-teman misal nih, taruh aja di bank, di deposito. Datang ke bank, kemudian daftar, saya mau mendepositokan uang saya 10 juta, di bank udah ada rate-nya, bunganya atau bagi hasilnya untuk deposito setahun anggaplah 3%, maka kalau teman-teman nego, waduh 3% atau 2% kok kecil sekali. Boleh nggak naik menjadi 2,25% misal? Banknya mau nggak kira-kira? Nggak mau. Ngapain saya harus menaikkan imbal hasil atau menaikkan bunganya atau bagi hasilnya ketika nasabahnya hanya punya uang 10 juta, kecil. Tapi coba kalau ceritanya beda. Misal nih, teman-teman uang 10 jutanya gunakan untuk beli reksadana pasar uang.
Di reksadana pasar uang itu juga ada nasabah yang lain yang juga membeli reksadana pasar uang tersebut. Ada yang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M. Akhirnya terkumpul uang 500 M di reksadana pasar uang itu. Sekarang saya tanya, kalau uang 500 M itu dibawa ke bank, ditaruh di deposito, kira-kira pihak bank mau nggak menaikkan rate imbal hasilnya ketika ada pihak yang mau mendepositokan uang sebesar 500 M. Ya mikir akhirnya Bang, aduh lumayan juga ya. Ya udah deh, saya naikkan 25 basis poin, 2,25%. Kenapa? 500 M. Bayangkan, kita secara pribadi yang sudah punya uang 10 juta, kalau sendiri datang ke bank nggak dapat kenaikan imbal hasilnya. Tapi kalau uangnya kita belikan ke reksadana pasar uang gabung sama uang yang lain, teman-teman, akhirnya bisa jadi imbal hasil rate-nya bisa naik. Jadi seperti itu tuh manfaatnya. Bedanya seperti itu gitu. Itu ya, teman-teman ya, itu gambarannya. Oke, itu yang pasar uang. Pendapatan tetap jelas untuk seperti sukuk, obligasi dan sebagainya 80% investasinya. Campuran tinggal di mix saja. Tinggal di mix campuran produk-produknya. Kemudian ada saham. Saham ini 80% dari dana kelolaannya dalam efek bersifat ekuitas atau saham itu tadi. Mas, apa bedanya reksadana saham sama beli sahamnya langsung? Kalau beli sahamnya langsung, anggaplah beli sahamnya Unilever. Unilever sekarang turun, ya udah kalau Unilever turun, nilai kita turun saham kita. Tapi kalau teman-teman beli reksadana saham yang mungkin di dalamnya ada saham salah satu aset kelolaan manajer investasinya ada Unilever, belum tentu ketika Unilever turun, reksadana kita turun, belum tentu. Nah, dana tersebut juga digunakan untuk membeli saham-saham yang lainnya. Tinggal bagaimana komposisi prosentase pembentuk reksadananya, Unilevernya berapa persen. Ada saham-saham yang lain. Kalau Unilever turun, tapi saham yang lain yang ada di reksadana itu naik, ya otomatis reksadana kita bisa naik. Jadi resiko kita terdiversifikasi. Itu ya, itu gambarannya seperti itu. Kemudian hubungannya resiko sama returnnya seperti ini nih, reksadana, pasar uang, resikonya paling kecil, returnnya juga paling kecil. Pendapatan tetap, resikonya agak lebih besar, tingkat returnnya juga peluangnya lebih besar. Reksadana saham, resikonya paling tinggi, tapi peluang returnnya juga paling tinggi. Gitu ya teman-teman ya, ini gambarannya aja supaya teman-teman tahu nih, oh reksadana seperti ini, profil resikonya seperti ini. Nanti akan tentunya lebih diperdalam sama Masnya. Tergantung teman-teman pilih yang mana. Oke. Ada yang paling konservatif, ya jelas reksadana pasar uang. Paling konservatif, takut rugi saya. Jadi bisa dicairkan kapan saja dalam waktu transaksinya sama sekali tidak ada biaya masuk dan keluar. Tingkat returnnya sekitar cocok bagi investor konservatif dengan horizon waktu kurang dari 1 tahun. Jadi buat jaga-jaga ketika market ini kondisinya nggak bisa ditebak. Maka banyak yang uangnya dimixkan, dipindahkan ke reksadana pasar uang. Tapi nanti kalau kondisi ekonomi udah mulai stabil, dipindahkan lagi uangnya ke reksadana saham atau ke sahamnya secara langsung. Oke. Ada reksadana pendapatan tetap, jadi cocok untuk investor 1-3 tahun. Ada campuran dan yang paling ini adalah investasi saham. Ini cocok untuk jangka panjang. Kenapa? Karena bisa jadi saham dalam 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun itu mengalami penurunan. Perusahaan besar bisa jadi mengalami penurunan fluktuatif dalam jangka pendek. Tapi kalau kinerjanya oke dalam jangka panjang, insya Allah akan mengalami kenaikan. Makanya investasi reksadana saham untuk jangka panjang. Oke. Kelebihan reksadana apa, Mas? Kelebihannya terjangkau. Kemudian yang penting dikelola oleh manajer investasi, manajemen yang profesional. Kemudian diversifikasi. Diversifikasi ini resiko dalam berinvestasi kita tidak hanya tergantung dari satu produk, tapi juga tergantung sama produk yang lain. Sehingga kalau satu produk ini turun, bisa jadi
apa kalau produk yang lain akan mengalami kenaikan, nilai investasi kita nggak jadi turun. Jadi itu diversifikasi namanya. Transparansi, likuiditas, biaya rendah, dan mudah. Kemudian resikonya apa? Ya penurunan nilai aktiva bersih dari reksadana yang dimiliki. Unit penyertaannya berapa, nilai aktiva bersihnya mengalami penurunan. Investor yang memiliki reksadana tidak dapat melakukan tawar-menawar. Ya langsung harganya berapa, langsung beli. Nah, itu. Resiko likuiditasnya yakni kesulitan dalam melakukan pencairan reksadana apabila ada hal. Itu ya. Ini kelebihan dan resikonya. Tips ini nih, sedikit tips sebelum setelah ini nanti ke Mas Nyoman, ini sedikit tips saja. Yang pertama, lihat track record-nya manajer investasi berdasarkan latar belakang. Kemudian perizinannya legal. Kemudian lakukan pengecekan pada otoritas jasa keuangan. Kemudian tentunya adalah transparansi biaya subscribe, redeem, dan atau switching. Tips memilih reksadana, kelompokkan reksadana sesuai dengan tujuan dan jangka waktu investasinya. Lihat reputasi manajer investasinya seperti apa. Kemudian aset under management dan komposisi portofolionya itu juga penting sekali. Alokasinya ini contohnya aja ya, konservatif 50-70%, agresif 70% ke reksadana saham dan sisanya yang lain. Jadi tergantung nih investor, kalau konservatif ya ke dominan pendapatan tetap dan nanti ada pasar uang campuran dan saham. Kalau yang agresif ya dominan ke reksadana saham. Cara membeli reksadana ini nanti akan langsung aja dijelaskan sama Mirai Aset Sekuritas, biaya-biayanya juga. Dan sebelum beli, teman-teman harus baca prospektus, informasi mengenai reksadana, manajer investasinya, bank kustodinya, bagaimana perpajakannya, biaya, dan lain sebagainya. Ada juga fund fact sheet. Fund fact sheet ini adalah berisi data terkait manajer investasi, kemudian komposisi portofolio, kemudian 5 atau 10 besar efek yang ada dalam portofolio, dan kinerja historisnya. Jadi, ini biasanya digunakan investor sebelum memilih suatu reksadana fund fact sheet ini. Oke, ini contohnya aja. Nanti kalau ada, ini contohnya aja fund fact sheet-nya. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Setelahnya ini nanti akan dilanjutkan oleh Mas Nyoman. Tapi sebelum ke Mas Nyoman, saya ingin menutup dengan benar memang Mas, investasi itu ada resiko. Selalu ada resiko dalam berinvestasi. Tapi resiko yang terbesar adalah ketika kita tidak mau berinvestasi. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat, mengantarkan ke teman-teman untuk semakin lebih care, semakin lebih peduli terkait investasi, sehingga nanti tinggal memilih produk investasinya, dan tentunya reksadana adalah satu pilihan yang menarik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asikin Azhar atas materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kemudian dilanjut kepada pemateri yang kedua. Selamat siang, Mbak Sherin. Ini langsung atau gimana? Baik, Bapak Nyoman. Selamat siang. Baik, Bapak. Waktu kami persilakan untuk menyampaikan materi yang kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mega Nurman, terima kasih kepada Pak Asikin, terima kasih juga kepada Kak Syahril Maidiana ya. Agak sulit melafalkannya, tapi saya coba untuk melafalkan baik dan benar. Terima kasih juga buat teman-teman semua, Mas Rizal dari Investment Specialist Mirai Aset Sekuritas, teman-teman peserta yang luar biasa pagi ini sudah siang jam 11, di mana
jam 11 siang ini tadi udah disampaikan sama Pak Asikin, rujak itu saya sudah, aduh gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Ini luar biasa ini. Jadi dengan rujak itu sudah bisa menggambarkan reksadana seperti apa gitu, karena momennya pas banget dengan puasa gitu. Jadi mungkin akan selalu diingat teman-teman tuh nanti gitu. Oke, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Asikin dari Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Nah, ini mungkin semua sudah disampaikan Pak Asikin, tapi saya akan lebih detail banget enggak, tapi saya juga akan lebih mengenai Mirai dulu, setelah itu nanti kita bahas mengenai reksadana gitu. Saya izin share screen. Oke teman-teman, apakah sudah kelihatan Kak Syahril materi saya? Sudah terlihat ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, saya mulai dari company profile dulu untuk mengenalkan produk Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Jadi Mirai Aset Sekuritas ini perusahaan asing ya, dari Korea. Saya sampaikan dari sisi MKBD. MKBD itu bahasa sederhananya itu dari sisi modal dasar atau modal lancarnya lah, kurang lebih 1,2 triliun, kemudian networknya, jaringannya cukup luas juga. Di Indonesia kurang lebih ada di kota-kota besar, Surabaya, Malang, Jakarta, nanti bisa dicek di ininya, di Google searching aja langsung Mirai Aset Sekuritas Indonesia, itu langsung kelihatan di mana aja kota-kota besar, banyak sekali. Kemudian servis dari Mirai tentu ada bisnisnya, tentu brokerage ya, kalau untuk Mirai Aset Sekuritas, kemudian juga berkembang menjadi ada juga Navi itu digital platform untuk reksadananya. Nah, Mirai Aset Sekuritas ini sebagai agen penjual reksadana gitu ya. Kemudian ada juga dikembangkan lagi, nanti ada wealth-nya, kemudian ada fixed income-nya, investment banking-nya juga ada, tapi ini bukan bank, tapi investment banking untuk repo, IPO, dan itu nanti dijelaskan sama Mas Rizal, nanti kita khusus untuk reksadana saja gitu. Kemudian next-nya ini tim manajemen kami, ada direktur kami namanya Pak Sintayong, jangan salah nanti dikira pelatih sepak bola, bukan. Beliau Pak Sintayong ini direkturnya Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kemudian ada Pak Andai Wong, kemudian Pak Samsul Hidayat. Ini penting ya saya sampaikan teman-teman. Jadi biar tahu nih Mirai itu yang bertanggung jawab siapa gitu. Jadi ya Nyoman sebagai fund services betul, Mas Rizal juga ya sebagai investment spesialis yang langsung bertemu dengan customer, tapi istilahnya secara umum direkturnya seperti apa, yang istilahnya bahasa saya yang bertanggung jawab gitu ya, itu beliau yang saya sampaikan di sini. Ada Pak Aris Sandi ya, Pak Aris Sandi, dia juga merangkap di Bursa Efek kalau nggak salah. Kemudian ini jaringan networknya teman-teman, jadi ada di Bogor, ada Yogyakarta, Malang, di tempat teman-teman Malang, ke Palembang. Jadi jangan khawatir kalau misalkan mau ke ke Mirai Aset Sekuritas, kebetulan ada di Padang misalkan, bisa ke kantor. Cuma kalau di Padang kantornya masih jadi satu dengan Bursa Efek Indonesia Padang gitu. Kemudian atau kalau pas ke Bali itu juga ada di Bali juga kantornya juga cukup oke di sana. Nah, ini nggak usah saya sampaikan, nanti ini produk-produk dari Mirai Aset Sekuritas. Jadi ada yang namanya home trading system, April trading system, ke
bisnis dari Mirai Aset Sekuritas itu terus berkembang. Mirai Aset Sekuritas terus mengembangkan sistem di mana sistem ini memang lebih diharapkan investor atau customer yang bergabung di Mirai Aset Sekuritas itu akan lebih untung dari berbagai sisi, beberapa angle gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih detail mengenai saham apa, reksadana apa, nanti teman-teman bisa masuk ke Mirai Aset itu sama Mas Rizal juga, yang kebetulan beliau sebagai investment spesialis di Malang. Nah, kemudian kita sekarang ngomong mengenai reksadana dan NAVI. Kalau tadi sudah segambaran dari gambaran secara umum dari pengenalan dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, nih teman-teman, Mirai Aset Sekuritas Indonesia itu seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ada NAVI, kemudian ada juga HODS. Jadi kenapa ada dua? Jadi dengan satu RDN itu investor atau teman-teman itu bisa mempunyai dua sistem, di mana sistem ini sebetulnya sangat menguntungkan menurut investor ya. Menurut saya juga menguntungkan karena apa? Dari berbagai pos bisa, misalkan saat ini di saham lagi mengalami sedikit penurunan atau mungkin lagi capek nih untuk yang trading saham, alokasikan dananya ke reksadana itu bisa. Atau ini contoh nih, ini saya kasih contoh seperti ya saya ngomong legenda pasar modal Indonesia Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu full trader, tapi artinya beliau itu semuanya memang alokasinya ke saham teman-teman. Tapi beliau juga mendiversifikasi asetnya ke reksadana juga. Karena apa? Kalau uangnya hanya di RDN saja, itu perkembangannya kurang begitu signifikan. Artinya dari sisi keuntungannya. Maka saya langsung sebut Pak Lo Keng Hong ini, Pak Lo ini langsung mengalokasikan dananya sembari cari saham-saham yang bagus, alokasi dananya ke reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap nanti begitu sudah ada keuntungan dari reksadana sudah dapat barangnya, maka dari sisi reksadana pendapatan tetap akan dicairkan, kemudian baru dialokasikan ke saham yang beliau tuju. Itu juga sama sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Bekti Sutikna juga. Mas Bekti Sutikna itu trader juga ya, dia full trader juga beliau ini. Dia ya menurut tokoh juga di pasar modal, bahasa saya gitu. Nah, cuma beliau memang tidak menyebutkan langsung di reksadana. Tapi kalau teman-teman baca bukunya Mas Bekti, kalau nggak salah bukunya yang full trading kalau nggak salah, saya lupa, di halaman 153, 154, 155 itu beliau sebutkan alokasi sahamnya dia kalau pas mungkin lagi sahamnya kurang atau beliau masih cari barang, dia juga akan mengamankan, bahasanya mengamankan atau mendiversifikasi asetnya itu ke reksadana. Tapi dia memang ini menurut saya reksadana ya, tapi kalau di bukunya nggak disebut reksadana, dia hanya menyampaikan ke istilahnya ke fund aman gitu. Tapi kalau dugaan saya nggak mungkin kalau fund aman hanya di deposito ataupun di tabungan ya. Jadi pasti ya ini menurut dugaan saya saja itu pastinya ke reksadana teman-teman gitu. Nanti kalau pas bisa ngundang Mas Bekti kita tanyakan ya teman-teman gitu. Nah, ini kemudian untuk perbedaan dari reksadana dan saham. Ini saya sampaikan jadi lebih detail aja nanti teman-teman. Jadi kalau saham itu menentukan sendiri saham yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asikin juga, beli buahnya sendiri-sendiri. Kemudian dikelola sendiri portofolionya. Kalau terjadi resiko turun harga saham ya ditanggung sendiri, dirasakan sendiri. Kemudian minimal pembeliannya saham itu satu lot kurang lebih 100 lembar. Kemudian dapat dibeli dan dijual kembali dalam 1 hari. Kemudian investor dikenakan pajak final itu kurang lebih 0,1%. Kemudian untuk reksadana, ini perbedaannya, portfolio di pasar modal yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk reksadana
tadi sudah disampaikan oleh Mas Din juga, Pak Silin juga. Kemudian reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang profesional, yang berpengalaman, kemudian dan punya sertifikasi harusnya. Ya harus, jadi itu keharusan punya sertifikasi sebelum mengelola portofolio. Kemudian manajer investasi atau MI berkewajiban melakukan diversifikasi aset atas dana kelolaan. Kemudian proses penjualan reksadana itu based on regulasi itu T+7, tapi effort dari manajer investasi T+3 biasanya sudah masuk rekening. Kemudian ini bukan objek pajak, gitu ya. Next, kemudian ini sebetulnya kenapa reksadana itu hadir, sebetulnya menjawab tantangan dari pasar modal sendiri. Artinya tantangan itu begini. Tadi kalau pembelian saham kan tentu dengan kita harus kalau membeli saham langsung ya kita harus tahu nih kondisi perusahaannya seperti apa, kemudian kita cek juga yang namanya keuangan dari perusahaan itu bagaimana, seperti apa. Nah, tidak perlu lagi, itu sudah menjadi tugas manajer investasi. Jadi informasi-informasi yang terbatas itu sudah didapatkan oleh si MI-nya. Kemudian pengetahuan terbatas ya itu sudah akan dijawab oleh MI-nya. Jadi itu hadirnya reksadana salah satunya menjawab tantangan-tantangan itu. Kemudian dana investasi terbatas, kalau ya reksadana minimal 10.000 bisa, ya kalau bisa ya jangan 10.000 ya, karena 10.000 bakso aja mungkin dapat kita ngomong makanan lagi nih, cuma dapat gorengan sama pentolnya aja mungkin ya. Nah, dana minimal 100.000 lah supaya bisa kelihatan dari sisi returnnya. Sehingga dengan 100.000 sudah bisa beli reksadana. Kemudian administrasinya juga nggak terlalu repot karena sudah oleh manajer investasi dan bank. Kemudian untuk pajaknya, jadi pajak itu reksadana itu bukan objek pajak, tapi bukan berarti tidak dilaporkan, tetap disampaikan teman-teman pajak itu seperti apa, tapi tidak bayar lagi karena sudah pajaknya sudah final. Namanya kan nilai aktiva bersih gitu ya. Nilai aktiva bersih, jadi ya sudah bersih, bukan pasiva bersih. Jadi kalau nilai aktiva bersih, pajak dan administrasinya sudah oke semua. Gitu. Apa itu reksadana? Saya skip karena sudah dijawab sama Pak Asikin tadi. Kemudian reksadananya apa saja tadi juga disampaikan oleh Pak Asikin. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, ada reksadana saham. High risk high return, jadi semakin kecil resikonya maka semakin kecil juga returnnya, semakin besar resikonya semakin besar juga returnnya. Jadi ini kalau saya sampaikan di materi ini berjenjang ya dari bawah sampai ke atas gitu. Ini menandakan bahwasanya ya reksadana saham tentu punya nilai lebih dari sisi return, tapi resikonya juga besar, fluktuatif sekali gitu. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, untuk teman-teman yang memang tujuannya full trading, ada nasabah yang memang ada yang trading, ada yang investing juga, itu bisa membeli reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap sembari cari barang, istilahnya cari saham, gitu ya, cari saham yang bagus, nanti sebelum dapat alokasi dananya ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau teman-teman kan masih muda nih, mau nikah atau mau apa, berarti kurang lebih 6 tahun lagi deh, atau kalau 10 tahun lagi kelamaan ya. 6 tahun, 7 tahun lah mau menikah. Teman-teman kan tentu tujuannya juga harus menikah juga, nggak harus kuliah aja kan. Nah itu bisa masuk reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Itu salah satu tujuan dari reksadana di-create seperti itu teman-teman, untuk tujuan finansial dari nasabah atau customer. Nah, kemudian tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Asikin juga untuk reksadana reksadana itu seperti apa rule-nya, ada kontrak investasi kolektif dan lain sebagainya. Nah, Mirai Aset Sekuritas itu posisinya sebagai agen penjual reksadana. Gitu. Agen penjual reksadana tentu yang menjual reksadana, mencairkan, membeli reksadananya bisa lewat Mirai Aset Sekuritas Indonesia.
Kemudian dana itu dikelola oleh manajer investasi, kemudian diberikan portofolio efek, kemudian namanya reksadana dialokasikan ke beberapa portofolio, kemudian dicatat oleh yang namanya custodian bank. Tadi disampaikan Pak Asikin juga. Kemudian manfaat resiko. Ini tadi rasanya sudah juga disampaikan, tapi saya akan menyampaikan yang mungkin belum ya. Diversifikasi investasi tadi sudah, kemudian jumlah investasi juga sudah, tapi dari sisi pengelolaan secara profesional juga sudah saya sampaikan tadi. Kemudian diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, wah ini uangnya seperti apa, enggak. Tadi intinya diatur, diawasi oleh otoritas jasa keuangan ini. Dari sisi kami sebagai agen penjual reksadana itu benar-benar diawasi. Dari sisi kita harus melaporkan juga dari sisi agen penjual reksadananya. Dari manajer investasinya setiap hari beli portofolio apa, jual portofolio apa, itu juga setiap hari itu dilaporkan ke otoritas jasa keuangan. Itu nanti tampil rapotnya namanya fund fact sheet yang tadi sudah disinggung oleh Pak Asikin juga. Kemudian resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Ini resiko itu dipengaruhi oleh turunnya harga dari portofolio. Misalkan sahamnya turun, ya tentu jangan sampai reksadana sahamnya nggak turun, naik sendiri, itu ya aneh juga kan. Misalkan bursa efek hari ini turun 1%, kemudian reksadana sahamnya kemudian naik 1%, itu malah aneh. Jadi harus sesuai, kalau memang sahamnya turun ya turun, itu resikonya seperti itu teman-teman. Tapi kalau naik ya harus naik juga. Kemudian resiko likuiditas itu, ini kesulitan yang dihadapi manajer investasi tatkala melakukan penjualan, itu bisa terjadi juga teman-teman. Kemudian resiko perubahan prestasi, kemudian resiko perubahan kondisi politik dan ekonomi, itu juga bagian resiko. Tentu investasi ya, resiko investasi secara umum yang ada gitu. Reksadana juga sama seperti ini. Nah, kemudian dokumen yang penting tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Asikin, ada prospektus, ada fund fact sheet. Prospektus itu informasi produk secara lengkap yang diperbarui setahun sekali oleh manajer investasi. Salah satu isinya yang penting itu adalah siapa yang bertanggung jawab, seperti di atas tadi saya sampaikan. Misalkan manajer investasi A, direkturnya siapa, kemudian sekolahnya apa, itu disampaikan prospektus produk itu. Kemudian dia punya sertifikasi apa untuk bisa mengelola reksadana. Kemudian portofolio manager yang mengelola, selain direksi sudah disebutkan portofolio manager, staff yang mengelola. Kemudian fund fact sheet, ini yang tadi sudah saya sampaikan, fund fact sheet itu setiap bulan itu harus diperbarui. Ini rapot teman-teman, jadi rapot dari produk reksadana. Jadi bulan kemarin itu ada kenaikan sekian persen atau penurunan sekian persen, itu kenapa, dan dibelikan portofolio apa saja, itu kita bisa lihat informasinya di fund fact sheet. Gitu. Nah, sekarang tadi sudah saya summarize mengenai produk dari sisi reksadana, mungkin saya disampaikan oleh Pak Asikin. Sekarang saya mau mengiklan nih teman-teman. Dari sisi Mirai Aset Sekuritas ada namanya yang tadi Navi. Teman-teman bisa kalau sudah punya JPID atau ID yang dari sisi Mirai Aset Sekuritas, nanti bisa daftar ke Navi melalui handphone teman-teman gitu ya. Kemudian ada juga Navi Corporate. Mungkin teman-teman sudah punya perusahaan kecil-kecilan nih, kan ada juga kan mahasiswa sekarang ini kan cukup luar biasa kerennya. Jadi mahasiswa aja ada yang punya perusahaan juga ada, atau mungkin sampingan meneruskan perusahaan ayahnya membantu gitu ya. Navi juga ada namanya Navi Corporate. Kalau yang tadi Navi Retail untuk personal, Navi Corporate itu lebih untuk ke perusahaan teman-teman. Jadi nanti saya sampaikan Navi Corporate itu seperti apa. Kita ngomong ke Navi dulu, Navi Retail dulu. Jadi cara pendaftaran Navi itu cukup simpel teman-teman. Jadi sudah terdaftar dan sebagai nasabah di PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan tentu kalau sudah daftar mempunyai YPID. Nah, nanti itu dibantu sama Mas Rizal nanti. Nah, kemudian posisinya seperti ini, klik daftar, kemudian user ID dan kata sandinya, kemudian klik daftar, di-approval oleh tim Navi di hari yang sama, nggak sampai 1 jam rasanya sudah di-approval, teman-teman nanti bisa login langsung. Nah, selesai bisa login, teman-teman langsung bisa beli reksadana. Nah, reksadana ini secara umum
pembeliannya transaksinya antara jam 9 sampai jam 12. Itu akan dibelikan reksadana hari itu juga. Tapi kalau di atas jam 1 tetap diterima, tapi akan diproses besoknya. Mbak Sheryl, mohon maaf, ini saya sampai jam berapa Mbak Sheryl? Jam 12 lah ya, kira-kira. Atau sebelum luhur ya. Halo, Mbak Sheryl. Waktu saya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11:20, Bapak. 11:20 ya. Oke, siap. Saya percepat kalau gitu. Terima kasih. Kemudian kemudian rule-nya sampai mana tadi? Tim Navi akan mengupload data transaksi tadi ke S-Invest itu antara jam 12 sampai jam 1. Kemudian jam 3 sampai jam 5 itu MI akan menyetujui transaksi melalui S-Invest. S-Invest itu sistem, teman-teman. Jadi sistem yang dipunyai oleh reksadana secara umum gitu ya. Kemudian kalau pembelian T+1, jadi kalau jam 8 sampai jam 12 hari ini juga akan diproses, akan kelihatan di Navi besok di portofolionya. Dan untuk penjualan reksadana sama dari waktunya jam 9 sampai jam 12, cuma seperti yang tadi saya sampaikan di atas, dana itu akan masuk ke rekening nasabah itu kalau untuk reksadana pasar uang yang resikonya kecil tadi, tapi cukup lumayan lah dari sisi return ya, masih hampir sama seperti deposito, itu T+1. Jadi hari ini dicairkan sebelum jam 12 ya, dicairkan, besok akan masuk ke rekening dari customer sendiri. Tapi kalau untuk reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana saham itu T+3. Jadi kalau hari ini dicairkan, T+3-nya, T itu namanya today. Today tambah 3 hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis sore baru masuk rekening. Tapi kalau itu effort dari manajer investasi, teman-teman. Tapi yang pasti kalau sesuai regulasi tetap T+7 ya, teman-teman ya. Jadi effort manajer investasi itu T+3. Kemudian dari sisi Navi itu teman-teman bisa juga klik balance-nya. Jadi balance saya seperti apa itu seperti kelihatan di sini. Oh, balance saya nominalnya sekian nih. Alhamdulillah kurang 2 juta. Amin. Semoga dapat lebih ya dari sini. Kemudian RDN-nya masih, ternyata RDN saya masih 58.000. Jadi kalau beli reksadana udah nggak bisa nih karena di RDN-nya balance-nya masih 50.000. Jadi kalau ada lebih baru bisa beli untuk reksadana. Kemudian auto invest. Jadi di Navi ini juga ada yang namanya auto invest, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau setiap bulan di debit 100.000 untuk perencanaan keuangan, misalkan 2 tahun lagi saya mau beli apa, tapi saya mau nabung di reksadana, mau reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran atau reksadana pasar uang, itu bisa melalui auto invest. Jadi secara otomatis kalau memang diklik setiap bulan, maka setiap bulan juga akan didebit. Maunya saya setiap minggu nih 100.000, nggak apa-apa, setiap minggu juga bisa. Gitu. Setiap hari juga bisa, teman-teman. Ya ini saya cerita aja, setiap hari ada juga nih teman-teman. Ada satu rekan mahasiswa dari ITS di mana beliau lulus, kemudian beliau ini akhirnya dagang gitu ya. Intinya dagang, beliau nggak mau jadi pegawai gitu ya. Dagang. Nah, dari sisi keuntungan dagangnya dia itu dialokasikan ke reksadana, teman-teman. Dan alokasinya setiap hari. Bukan dia cerita ke saya, dagangnya itu kan dagang produk-produknya handphone gitu ya, handphone bukan handphonenya tapi aksesoris handphone. Dari sisi counter, satu counter itu dia sisihkan 100.000, sisi counter yang rame 150.000 itu dia alokasikan ke reksadana itu setiap hari di auto invest itu. Nah itu bisa ternyata keuntungannya cukup lumayan juga gitu. Walaupun beliau juga tetap trading saham juga selain sisi reksadana. Karena kenapa di reksadana? Karena menurut beliau itu lebih untuk ke
mempercepat modal dia. Intinya gitu, bahasanya seperti itu. Nah, itu fungsi auto invest salah satunya. Kemudian ini teman-teman kalau misalkan mau join dengan Navi, pengen tahu Navi seperti apa, dari sisi Navi by Mirae Aset Sekuritas itu, teman-teman bisa langsung menghubungi Mas Rizal, atau mau ke CS-nya Navi juga bisa, atau WA chat dengan tim Navi juga bisa. Nah, ini tadi, kalau tadi Navi Retail, sekarang Navi Corporate, teman-teman. Navi Corporate itu ya reksadana yang khusus untuk korporasi atau untuk perusahaan. Seperti yang tadi saya ceritakan, teman-teman yang punya perusahaan atau perusahaan orang tuanya yang mungkin dananya daripada dialokasikan di tabungan saja, atau biasanya namanya rekening koran, teman-teman. Itu kan dari sisi return nggak terlalu keren lah ya. Teman-teman bisa alokasikan ke Navi Corporate, misalkan ke reksadana pasar uang, di mana keuntungannya kurang lebih antara 5-6%, atau pendapatan tetap antara 6 sampai bahkan 8%, itu bisa dialokasikan ke Navi Corporate, teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi fundcorporatemiraeaset.co.id untuk register, gitu ya. Kemudian ini videonya saya percepat aja, cara registernya. Suaranya kedengaran nggak ya, teman-teman? Mas Rizal, suaranya kedengaran nggak ya? Sudah, Pak. Oh, baik, siap. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Simpel pendaftarannya. Maaf. Saya percepat aja. Maaf teman-teman, ini kayaknya ada trouble ya. Suaranya belum masuk, Mas. Oh, suaranya belum masuk ya, Pak ya? Iya, mungkin di share sound, Mas. Jadi share sound-nya dicentang. Oh iya, ini. Oh iya, siap. Wah. Nah, ini saya next aja teman-teman ya, daripada nanti waktunya. Intinya itu teman-teman, untuk reksadana corporate, artinya Navi Corporate, jadi produk dari Mirae Aset Sekuritas. Selain Navi Retail, ada Navi Corporate. Jadi pendaftarannya cukup simpel. Sebenarnya di video ini cukup simpel, cuma saya kurang bisa untuk yang suaranya tadi. Kemudian saya next aja langsung. Kemudian maaf, masih trouble ini. Kak Serdi, suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar, Bapak. Oke, ini ada trouble di tempat saya ini sebentar.
Maaf teman. Materi saya lagi nggak Mbak ya? Mas Rizal? Halo, ya Pak Nyoman. Materi saya kelihatan nggak Mas? Udah Pak, kelihatan. Aman. Kelihatan, Mas. Ya, Oke, siap. Ya, maaf. Ini kenapa tadi? Oke, kalau Navi tadi sudah saya sebutkan, nah ini fun visit yang tadi diceritakan sama Pak Asikin juga ya. Jadi ini penting teman-teman, ini salah satu contoh-contoh produk reksadana yang ada di Navi dan namanya reksadana Insight Money Investasi. Nah ini gimana reksadana namanya reksadana pasar uang, memiliki resiko fluktuasi, harga juga sangat rendah, deposit underlying-nya ada deposito dan ada juga surat utang atau obligasi yang durasinya pendek kurang dari 1 tahun berjatuh tempo. Nah, reksadana pasar uang ini fiturnya sewaktu-waktu bisa dicairkan teman-teman. Jadi mau masuk kapanpun, keluar kapanpun free ya untuk reksadana Insight Money ini. Kemudian reksadana pasar uang ini ya mempunyai fungsi sebagai reserve management atau ya, fungsi juga untuk yang Navi corporate tadi ya. Kemudian cocok untuk siapa nih sebetulnya? Cocok untuk resiko profil investasi yang konservatif. Kemudian investor yang lebih suka deposito atau investor yang suka investasi jangka pendek. Konservatif itu kan kalau resiko itu sebenarnya istilahnya ada profil resiko konservatif, moderat, ada resiko profil resiko yang agresif. Konservatif itu simpel sih teman-teman. Seperti saya mungkin saya maunya untung terus, nggak mau rugi, itu konservatif sih sebetulnya. Itu. Ini contoh-contoh produk reksadana yang ada di Navi. Kemudian ada namanya Trimegah Fixed Income Plan. Ini contoh produk yang ada di reksadana di Navi. Dari MI-nya namanya Trimegah, kemudian ini 80% sampai 100% itu isinya surat utang ya, surat utang swasta. Kemudian 20%-nya ada di pasar uang. Kemudian reksadana ini punya fitur juga asuransi, tapi ini bukan unit link teman-teman. Nanti kita bisa bahas lain lagi nih unit link. Kemudian cocok juga sebagai warisan. Kemudian hemat biaya premi asuransi. Kemudian investor ini dengan jangka waktu menengah. Jadi yang diasuransikan ini reksadananya teman-teman. Gitu. Jadi ini contoh produk ya. Jadi produk Trimegah ini misalkan ada investor membeli Trimegah Fixed Income Plan dengan nominal 10 juta sampai 1 miliar. Ini minimalnya 100.000, tapi di cover asuransinya 10 juta sampai 1 miliar. Misalkan terjadi apa-apa pada si nasabah, maka nasabah kan dapat 10 juta dan 10 juta lagi. Gitu. Atau 1 miliar dapat 1 miliar lagi. Gitu. Itu diasuransikan reksadananya. Tapi ini bukan unit link, teman-teman ya. Unit link itu tepatnya asuransi yang berbalut investasi. Itu nanti kita bahas lain lagi ya. Itu. Mirai nggak punya ini gitu. Nanti dibantu Pak Asikin menjelaskan. Kemudian ada reksadana Inhats. Inhats itu sebetulnya reksadana dari Insight ini dulunya di-create untuk di-create untuk tapi saat ini sudah enggak, jadi lebih untuk reksadana pendapatan tetap aja ya. Kalau yang mau umroh bisa merencanakan pakai Inhats teman-teman. Untuk Sukor Premium Fund itu alokasi lebih ke reksadana campuran. Ini produknya dari Sukor. Ini macam-macam teman-teman dari reksadana yang ada di Navi by Mirai Aset Sekuritas. Itu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Nyoman atas materi yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, itu tadi semua adalah pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Asikin Ashar dan Bapak Nyoman. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau bahkan pengen konsul terkait investasi yang sedang teman-teman jalani, bisa menyampaikan pertanyaannya saat ini, mumpung ada narasumber-narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten dalam bidangnya. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya izin bertanya, Pak. Baik, Mas Aditya Salman, bisa menyebutkan pertanyaannya? Baik, jadi pertanyaan saya tuh, kalau di saham kan kita mempertimbangkan dua strategi ya. Kalau misalnya emang benar-benar mau gitu kan, kalau yang pertama ada fundamental dan teknikal. Nah, kalau di reksadana itu pertimbangannya sih apa sih, Mas? Dan di Navi sendiri gimana cara memilih reksadana yang bagus? Mungkin bisa disepil sedikit-sedikit. Sebelumnya, untuk Mas Adit, ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Nyoman atau kepada Bapak Bapak Nyoman. Kepada Bapak Nyoman, apakah pertanyaan dari Mas Adit sudah cukup jelas, Bapak? Mungkin saya ulangi ya, Mas Aditya. Jadi pertanyaannya Ya. pertimbangan dari Navi itu ya, pertimbangan dari Navi atau Pertimbangan- dari sisi customer ya, Mas. kita untuk membeli reksadana itu. Baik, kalau pertimbangan dari beli reksadana itu sebetulnya kalau dari sisi MI ya, kalau dari sisi manajer investasi itu juga bisa jadi pertimbangan, Mas Aditya. Cuma dari Navi by Mirai Aset ini kan sudah memfilter, jadi MI mana yang bagus. Jadi rasanya itu nasabah nggak perlu lagi istilahnya mikir MI mana yang baik gitu ya, karena sudah difilter sama Mirai gitu. Kemudian kalau pertimbangan ya bisa dari sisi lamanya produk, kemudian kemampuan dari produk reksadana itu bertahan dari berbagai krisis, itu bisa dijadikan acuan untuk membeli reksadana. Ya tentu yang kedua sisi return, Mas Salman. Jadi kemampuan satu reksadana itu mencetak return itu seperti apa? Itu bisa dijadikan ya acuan juga ya, walaupun memang return itu tetap mengalami perubahan naik atau turun. Yang penting sesuai dengan kondisi market saja. Itu sih, Mas Aditya. Jadi Mungkin cukup menjawab. Menambahkan, Pak Nyoman, Silakan. salam kenal teman-teman, saya Rizal. Izin menambahkan, untuk izin share screen juga, ini kebetulan pas banget Pak Nyoman. Saya buka Navi. Nah, mungkin share screen saya sudah terlihat ya. Di aplikasi Navi kita, itu langsung ada manajer investasi atau produk, misalkan dari pasar uang, itu langsung muncul saran dari Mira Aset atau perform yang tinggi. Nah, itu langsung muncul semua, Mas. Seperti itu. Bentar. Select. Bentar ya. Oke. Nah, ini Mas. Nah, contoh di pasar uang, kita langsung ada nih, Insight Money. Dia dalam
1 tahun terakhir 4,7. Yang kedua ada capital money market fund. Dalam 1 tahun terakhir 4,6%. Nah, kita geser ke kanan lagi, ini ada Insight Money Syariah. Jadi langsung ada, nggak usah bingung-bingung pilih produknya. Misalkan pengen yang pendapatan tetap, ini ada Startable Income Fund atau Shailendra pendapatan tetap premium. Nah, atau campuran. Nah, ini langsung Sukor Invest Premium Fund ya. Langsung atau Sukor Invest Flexi Fund. Nah, ini sahamnya pun juga ada. Jadi langsung kita pilihkan seperti itu, perform yang bagus-bagus dari reksadana yang kita punya. Terus satu lagi, ini kelebihan dari Miraset aplikasi Navi ini ada namanya simulasi investasi, teman-teman. Nah, di simulasi investasi ini teman-teman bisa ngitung kira-kira dalam berinvestasi di reksadana nanti dapatnya berapa, itu bisa kita masuk di simulasi investasi. Kita hitung-hitung dulu di situ. Memang ini sifatnya tidak fix, tapi kurang lebihnya nanti di angka segitu, teman-teman. Bentar, ini coba saya masuk ke simulasi investasi. Halo. Ya. Halo. Ya. Ini mau tanya lagi? Oh iya, Pak. Iya. Bisa ya? Bisa masuk ya? Sebentar, Pak. Saya coba jelaskan yang simulasi investasi ini dulu ya. Ya, tapi jangan kelamaan ya. Baik. Penting aja. Simulasi investasi ini nanti bisa kita diskusikan aja lah ya. Iya. Ya. Ya, silahkan lanjut, itu aja tambahan saya. Iya. Oke. Iya, saya ini jauh nih dari Papua ini, Papua. Ya. Jadi yang pertama pertanyaannya, kalau kita membuat account, kalau dari posisi luar negeri apakah bisa atau tidak? Terus yang kedua, kalau saya membuka joint account dengan anak saya yang ada di luar negeri, apa itu dibolehkan? Dan yang ketiga, bagaimana kalau sekuritasnya, misalnya agennya ini misalnya tutup suatu saat, itu dana di kustodian itu apakah otomatis masuk di rekening kita? Terus yang keempat, kira-kira menurut Bapak, kalau Bapak jadi saya, punya dana pensiun, ini kebetulan saya dapat tawaran, dana pensiun kurang lebih 700 juta, atau disuruh pilih setiap bulan dapat 7 juta gitu. Bapak kira-kira memilih yang mana? Langsung ambil 700 juta, atau memilih yang 7 juta per bulan gitu? Kira-kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Natal. Bapak Asikin, apakah pertanyaan dari Bapak Natael sudah cukup jelas, Bapak? Cukup jelas. Silakan Pak Asikin. Ya, kalau saya jawab yang bagian saya ya, Mas Nyoman nanti sama Mas Rizal. Ada Mas Rizal nih rupanya. Nah, nanti Mas Rizal sama Mas Nyoman yang akan melengkapi. Yang pertama, Pak Natael, terima kasih Pak dari Papua berkenan hadir. Yang pertama terkait saya menjawab yang penutupan dulu Pak. Penutupan apabila nanti sekuritasnya atau aset manajemennya tutup, apakah dana kita hilang? Kami bisa sampaikan tidak hilang, Pak. Tidak hilang karena pada dasarnya dana ini disimpan di rekening yang terpisah. Kalau saham itu kan RDN, itu pun atas nama Pak Natael sendiri. Kalau reksadana itu kan berarti di bank kustodiannya. Cuman apabila udah tutup Pak, apabila udah tutup langsung aja mengurus prosesnya. Mengurus prosesnya ke bank kustodian bahwa ini ditutup, minta tolong nanti dicairkan
atau ditransfer ke rekeningnya Pak Nathanael. Artinya kalau sama aset manajemennya ini tutup nggak masalah, dananya masih aman karena memang tidak jadi bagian dari aset manajemen itu terpisah. Kemudian terkait pembukaan rekening investor yang dari luar negeri ya. Nah, ini mau saya sampaikan dari pandang bursa ya Pak ya. Tentunya nanti menyesuaikan dengan aplikasi dari masing-masing sekuritas atau aset manajemen. Kalau pembukaan dari luar negeri saya sampaikan bisa Pak, bisa entah itu melakukan pembukaan secara online maupun seperti apa. Yang penting adalah bagaimana dari perusahaan sekuritasnya ini nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Jadi misal saya kebetulan lama di Inggris, tapi saya masih warga negara Indonesia, buka akun maupun secara online melalui Mirai sekuritas apa bisa, asalkan syarat-syarat dan pembukaan itu bisa kita penuhi. Itu tidak masalah, Pak. Tidak hanya orang Indonesia, Pak, orang asing aja juga bisa. Orang asing asalkan bukanya di sekuritas yang dibawa otoritas Indonesia, misal kayak Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, kan ada kurang lebih hampir 100 perusahaan sekuritas yang terdaftar. Asalkan bukanya melalui itu. Baik. Insya Allah syaratnya udah terpenuhi semua, insya Allah bisa. Saya kira itu bagian dari saya. Nanti yang 700 juta 1 miliar, silakan nih. Ini wilayahnya Mas Nyoman sama Mas Rizal nih untuk bisa memberikan advice-nya ke Pak Nathanael. Yang terkait dengan joint account tadi bagaimana? Joint account itu maksudnya account itu bisa dieksekusi baik oleh anak saya yang di luar negeri ataupun saya. Jadi kedua-duanya bisa. Kalau misalnya suatu saat ada apa-apa dengan saya, bisa dieksekusi oleh anak saya. Atau terjadi apa-apa dengan anak saya di luar negeri, bisa dieksekusi oleh saya gitu. Maksud saya semacam joint account gitu. Apa boleh nggak gitu? Iya. Kalau ini Pak, kalau seumpama reksadana nanti coba ini ya Mas Nyoman bisa menyampaikan. Tapi kalau saham Pak, misal nih buka akunnya atas nama Pak Nathanael. Nah, dalam jual beli saham kan nanti ada ini Pak, password sama username-nya. Kalau password sama username-nya nanti bisa di-share ke putranya, nggak masalah. Putranya pun juga bisa melakukan handling transaksi dari luar negeri, nggak masalah. Itu kalau untuk saham. Kalau untuk reksadana nanti mungkin seharusnya sih nanti bisa dilengkapi sama Mas Nyoman untuk reksadananya. Saya kira itu Pak. Oke, makasih. Ya. Baik, Pak Nathanael, terima kasih Pak. Saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Asikin Pak. Jadi kalau untuk joint account, ini yang saya tahu Pak untuk saat ini di reksadana itu sementara masih belum dulu boleh Pak, dulu boleh. Tapi saat ini masih belum diperbolehkan Pak kalau untuk joint account. Itu. Kalau untuk saham tadi sudah dijelaskan sama Mas Asikin. Mas Rizal kira-kira betul yang saya sampaikan ya, joint kan belum bisa kan ya? Kalau untuk misalkan mau share ke putranya atau mungkin ke istrinya agar tahu aset kita, itu saya tidak apa-apa sih karena juga untuk mengantisipasi yang kita ini. Iya betul. Kalau yang join seperti bank, misalkan Pak Nathanael join N dengan putranya A gitu ya. Pak Nathanael join N dengan tanda tangan yang sama, dulu boleh Pak, atau ke UQ itu di bawah umur 17 tahun misalkan, itu dulu boleh, tapi sekarang ini masih belum boleh Pak Nathanael. Jadi sementara masih single yang saya ketahui. Cuma mungkin kalau share dengan keluarganya ini, saya punya reksadana ABCD, mau share seperti yang disampaikan Pak Mas Rizal atau Pak Asikin mungkin enggak masalah, karena itu lebih ke personal gitu ya Pak. Kemudian untuk kalau yang dapen 700 juta atau 7 juta per bulan? Pertanyaan gitu ya Pak ya? Iya, Bapak pilih yang mana kira-kira? Kalau Bapak jadi saya? Kalau saya 700 juta itu saya ambil Pak. Kalau saya nih ya, kenapa? Saya bisa tapi ini harus benar-benar direncanakan Pak. Artinya 700 juta itu bisa dialokasikan ke, ya kalau kita ngomong investasi dari tadi, bisa alokasikan ke reksadana pasar uang dulu, kemudian bisa juga ke saham. Jadi sahamnya yang pasti-pasti aja Pak, artinya ya semua pasti Pak ya, saham itu semua pasti dan oke. Maksud saya yang kayak di LQ45 ada beli sahamnya BCA, beli sahamnya BRI, BNI, yang dimana walaupun ada posisi turun tapi dia akan naik juga, ada pembagian dividennya juga. Nah itu nanti
lebih lanjut bisa dibantu saya ataupun Mas Rizal, Pak, kalau diskusi lebih lanjut mengenai 700 juta atau 7 juta per bulan. Karena 700 juta itu bisa menghasilkan lebih sih, Pak. Kalau menurut saya, kalau Bapak 7 juta per bulan saja, ya dapatnya cuma itu aja, Pak. Itu. Maksudnya kalau 7 juta itu bisa dialokasikan ke reksadana, bisa ke saham, di mana mohon maaf kalau di perencanaan keuangan kita juga melihat mengukur dari umur juga, Pak. Misalkan kalau sudah pensiun, mohon maaf, jadi kalau sudah pensiun anggap aja di atas 55 tahun gitu ya. Kita nggak apa-apa, tetap beli saja saham, tapi saham yang di jajaran LQ45, seperti yang saya sebutkan tadi, ada BCA, BNI, Mandiri, banyak sekali sih di LQ45. Ada juga alokasikan, tapi nggak semuanya di saham, tapi ada juga di reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang ini pertumbuhannya akan hampir sama seperti deposito, tapi dari sisi resiko itu bukan tidak ada resikonya kecil sekali, Pak. Intinya gitu. Dia nggak terlalu fluktuatif naik turun, itu Pak. Dan sewaktu-waktu Bapak Nathanael membutuhkan dana itu bisa dicairkan. Itu Pak. Yang penting itu Pak. Mantap, bagus Pak Nyoman, pendapatnya Siap. luar biasa. Terima kasih Pak Nathanael. Ya. Silakan Mbak Kak Syahril. Baik, terima kasih kepada Bapak Asikin Ashari dan Bapak Nyoman. Teman-teman ada lagi yang pengen tanya? Ya, teman-teman, mumpung ada narasumber kita pada siang hari ini. Siap, ada Mbak Syahri, pertanyaan. Ini sembari menunggu yang bertanya ya, Kak Syahril. Silakan nanti ini. Saya ini untuk menanggapi Pak Nathanael ya, Pak. Kemarin ada beberapa tahun lalu ada case. Jadi ini case-nya aset manajemen, jadi ada reksadana, kemudian aset manajemennya itu tutup. Kebetulan kita juga kerjasama dengan galeri investasi di Jember yang mahasiswanya maupun dosennya naruh di reksadana tersebut. Jadi aset manajemennya tutup. Tapi alhamdulillah akhirnya diurus ke KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan juga memang udah menjadi concernnya OJK, dan alhamdulillah melalui surat diurus dan akhirnya bisa cair semua. Nah, itu. Jadi ini bisa menjadi jawaban atas keraguan. Lah nanti kalau sama aset manajemennya tutup, sekuritasnya tutup, uang kita hilang nggak? Insya Allah nggak, karena rekening dananya terpisah. Asalkan segera diurus. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa. Iya. Permisi Bapak, saya juga penasaran mau bertanya. Silakan Bu Mega. Oh iya, terima kasih Pak Asikin dan Pak Nyoman atas kesempatannya. Tadi kan case-nya kalau misalkan aset manajemennya yang tutup ya, berarti kan ketika jenis reksadananya itu tertutup. Ya, kalau misalkan reksadananya terjadi one prestasi itu bagaimana nggih? Apakah dari bursa, biasanya kan SIPF ya sebagai lembaga penjamin keamanan efek kita, apakah itu bisa menjamin dari aset investasi kita atau tidak? Terima kasih Bapak. Nanti mungkin bisa tambahkan Mas Nyoman sebentar. Untuk moral hazardnya seperti apa ya Bu Mega ya? Karena kan gini kan, karena sebenarnya dananya ini kan terpisah. Jadi kemungkinan kecil dari manajer investasi ini mengambil dananya tersebut karena dananya benar-benar terpisah di bank kustodian. Kecuali kalau dananya ini transfernya itu menjadi rekening misal di manajer investasi. Jadi kalau dananya di manajer investasi kan dananya akhirnya bisa dibawa lari. Ibaratnya kayak saham itu kan RDN, jadi rekeningnya atas nama kita. Dana yang ada di RDN tidak akan dibawa lari oleh perusahaan sekuritas, karena memang rekeningnya terpisah. Kalau setahu saya, di reksadana ini kan melalui bank kustodi, dan bank kustodian ini kan tidak bisa asal mengeluarkan dana kalau memang tidak ada instruksi terkait saham atau pembelian saham. Nah, kecuali case-nya itu adalah kalau seumpama ini terkait track record juga sama manajer investasi sengaja digunakan untuk membeli saham-saham
yang mungkin kurang bagus, atau yang kayak case-case Jiwasraya dan lain sebagainya, yang akhirnya digunakan pembelian saham yang sahamnya ini nggak bagus, sahamnya yang ya ibaratnya bukan LQ45 atau saham-saham yang kinerjanya oke kayak gitulah. Itu case beda lagi kalau seperti itu. Berarti itu track record-nya adalah di manajer investasi. Dan untuk mengurangi resiko tersebut, ya sama-sama kita harus tahu bahwa terkait bagaimana sih melihat track record dari manajer investasi, plus dana kelolaannya ini digunakan untuk beli apa aja nih, 10 tadi contohnya fund fact-sheet-nya 10 portofolio efek terbesarnya seperti apa. Itu Bu Mega. Jadi kalau penggunaan dananya diambil dananya yang ada di Bank Kustodian akan sangat sulit. Mungkin yang ada celah adalah ketika manajer investasi menggunakan pembelian sahamnya untuk saham-saham yang nggak oke, saham-saham yang memang secara kinerja ini nggak baik. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Bapak, dapat dipahami. Terima kasih. Mohon izin Bapak, masih ada satu pertanyaan ternyata di kolom komentar. Jadi pertanyaannya dari Saudara Maulana. Saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Yusuf Rahayu, izin bertanya, apakah sekarang reksadana masih cukup menarik? Karena sekarang pemerintah sudah sering menerbitkan SBN dengan return yang cukup lumayan, dengan minimal pembelian 1 juta di SPA. Kelebihan kekurangannya, Pak. Lalu di Mirai Aset Sekuritas selain bisa membeli saham dan reksadana, bisa membeli SBN juga atau tidak? Terima kasih, Bapak. Baik, ini pertanyaannya sepertinya ditujukan ke saya ini ya. Ke kami, maksud saya ke Mirai Aset Sekuritas, saya dan Mas Rizal gitu ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, ini jadi satu, jadi dengan pembelian SBN 1 juta, apakah masih menarik untuk reksadana? Masih cukup menarik, teman-teman. Jadi kalau di reksadana itu seperti Pak Asikin sampaikan tadi, kalau beli reksadana kan seperti rujak, teman-teman. Jadi rujak itu banyak sekali buahnya, kan gitu ya. Nah, cuma kalau beli buah satu, itu ya seperti beli, misalkan beli SBN ya, berarti beli buahnya hanya dapat satu, teman-teman. Dengan 1 juta, teman-teman bisa beli reksadana dengan berbagai macam portofolio, dengan berbagai macam surat utang, baik surat utang pemerintah ataupun surat utang swasta. Jadi kalau bahasa slide-nya Pak Asikin mengenai rujak tadi, jadi ya kalau rujak bermacam-macam nih, bisa makan mangga, jambu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk beli SBN saja, ya kita hanya cuma bisa merasakan misalkan jambu saja gitu. Jadi masih cukup menarik untuk reksadana itu. Tapi untuk mendiversifikasi aset tidak ada salahnya kita juga tetap beli buah juga gitu ya, buah satu buah ya, artinya beli satu SBN atau beli SBN ABCD itu karena itu juga bagian dari investasi gitu. Tapi reksadana masih cukup menarik juga gitu. Lalu kemudian di Mirai Aset Sekuritas apakah bisa membeli saham? Bisa. Tadi sudah saya sampaikan dengan satu RDN customer bisa beli saham, bisa di reksadana. Saham dengan aplikasi HODS dan HODS, reksadana dengan aplikasi Navi melalui Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dan juga apakah bisa beli SBN? Sementara dulu bisa dulu, tapi sementara ini masih belum. Tapi kalau misalkan customer mempunyai keinginan membeli obligasi di pasar sekunder, bukan yang premier gitu, atau itu bisa dibantu oleh Mirai Aset Sekuritas kalau untuk obligasi secara langsung. Tapi kalau yang di pasar sekunder ya teman-teman, tapi dengan syarat dan ketentuan lah nanti gitu. Kalau untuk obligasi langsung gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kepada Saudara Maulana? Sepertinya jawaban sudah sangat jelas ya Bapak. Baik teman-teman, sesi dari tanya jawab sayangnya sudah berakhir.
Maka selanjutnya kita akan beralih pada sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber-narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Nyoman dan juga Bapak Asikin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan materi yang sangat luar biasa. Para hadirin dan tamu undangan, berakhirnya acara tadi, maka berakhirlah acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi link absensi yang akan atau telah dikirim melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk menyalakan kamera. Sesi ini akan dipandu oleh Saudara Aditya Salman. Kepada Saudara Aditya Salman, dipersilakan. Bisa on cam ya. Maaf, laptop saya nggak ada kameranya, jadi saya nggak bisa on. Baik, saya hitung ya. 1, untuk slide 1, 1, 2, 3. Ya Allah. Bentar ya. Baik, untuk slide 2. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Mbak, sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Saudara Salman yang telah memandu sesi dokumentasi. Selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Sheryl Mediana Putri selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia memohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.